Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel BJM Service. Kali ini saya mendapatkan garapan motor Honda Beat injeksi, yang mana motor ini digas seperti telat bensin, dan mungkin teman-teman memiliki motor yang sama dan apa penyebabnya. Kita coba dulu hidupkan motornya. Seperti ini teman-teman, ini digas saja udah nggak mau. Dan mungkin teman-teman memiliki motor yang sama dan belum mengetahui penyebabnya. Nanti saya akan membongkar sistem injeksinya dan apa penyebabnya. Saksikan videonya sampai habis. Dan ini berlaku biasanya untuk motor-motor matic injeksi, Honda Beat, Vario, Mioji, dan yang lainnya. Biasanya sering terjadi seperti ini, seperti telat bensin ketika digas. Jadi apa penyebabnya? Langsung saja kita cek dan kita bongkar sistem injeksinya. Oke teman-teman, ini saya sudah buka penutup full pumpnya atau pompa bensinnya, dan ini akan saya cek apakah tekanannya masih normal atau tidak. Karena jika tekanan full pumpnya ini, pompa bensinnya sudah lemah, ini juga akan mengakibatkan bensin seperti telat ketika digas. Dan perlu teman-teman ketahui, saat memperbaiki motor injeksi itu nggak bisa pakai tebakan atau ngarang atau dan sebagainya atau coba-coba. Jadi untuk memperbaiki motor injeksi itu harus punya alat, dan jika teman-teman hanya memakai prediksi saja dan belum berpengalaman, misalkan seperti kasus motor ini biasanya seperti full pump, dan misalkan teman-teman sebelum mengeceknya teman-teman sudah membelikan full pumpnya terlebih dahulu dan beranggapan bahwa full pumpnya yang rusak, ini belum tentu dari full pumpnya. Jadi harus benar-benar cek dulu apakah benar-benar full pumpnya, karena bensin seperti telat saat digas itu bisa dari full pump, bisa dari sensor gas atau TPS, bisa dari injektor juga bisa, dan masih banyak penyebab yang lainnya. Jadi jangan asal seperti itu. Jadi untuk memperbaiki motor injeksi itu harus benar-benar mengetahui penyebabnya. Jadi kita nggak asal beli spare part dan buang duit percuma, nggak ada hasilnya. Jadi seperti itu saran saya. Oke, pertama-tama ini saya akan cek tekanan dari pompa bensinnya dengan menggunakan alat ukur seperti ini. Alatnya ini sudah nggak begitu kelihatan ya teman-teman, karena ini alat saya sudah cukup lama. Jadi sekarang kita langsung saja cek. Dan untuk melepas pengancingnya ini, untuk Honda Beat yang injeksi yang lama, ini kita tekan di atas kancingnya berwarna putih, tekan ke bawah, nah sampai berbunyi setek, baru kita tarik seperti ini. Lalu kita masukkan alat ukurnya.
Kemudian kunci kontak kita on kan berapa tekanannya. Ini enggak begitu kelihatan ya teman-teman, maaf. Dan di sini tekanannya di bawah 20 PSI. Jadi ini adalah full pumpnya memang sudah ngedrop, sudah lemah, dan langsung saja kita bongkar. Dan untuk ukuran normal tekanan full pumpnya untuk Honda itu sekitar 42 dan 43 PSI, dan jika di bawah 20 ini motor akan sangat telat bensinnya seperti saat digas karena full pumpnya sudah lemah. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke teman-teman, untuk memastikan lagi apakah benar-benar full pumpnya, ini saya menggunakan alat lagi. Ini tabung, saya menyebutnya ini tabung impus, untuk mengecek apakah benar-benar full pumpnya sudah benar-benar ngedrop. Ini jadi tabung ini sudah saya isi dengan bensin, lalu sudah saya isi dengan angin tekanan udara sesuai standar full pumpnya. Dan ini tabung ini selangnya langsung menuju masuk ke dalam selang yang dari full pump ini, dan langsung saja kita tes. Oke teman-teman, jadi motor ini positif, benar-benar full pumpnya yang sudah ngedrop. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengetahui kerusakan di sistem injeksi sebuah sepeda motor, ini nggak bisa pakai cara tebak-tebakan atau karangan. Jadi kita harus benar-benar memiliki alat dan memastikan apakah yang rusak dan bagian mana yang rusak. Jadi kita nggak bisa pakai cara tebak-tebakan, karena saya sering mendapatkan pasien seperti itu karena karangan dan tebakan, karena pemberitahuan dari temennya, dari saudaranya, biasanya yang rusak ininya. Ketika sudah dibelikan ternyata masih saja nggak berfungsi dan masih nggak bisa digas dan masih telat-telat ketika digas. Banyak yang beli full pump sendiri, dipasang sendiri, tapi ternyata bukan full pumpnya. Permasalahannya terkadang di bagian injektornya ini atau bagian sensor gasnya di bawah ini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengetahui penyebab kerusakan motor injeksi, kita nggak bisa memakai cara tebak-tebakan, dan jika kita tidak memiliki alat, kita nggak tahu apakah full pumpnya benar-benar ngedrop atau injektornya yang rusak atau sensor gasnya yang bermasalah. Oke teman-teman, jadi jika teman-teman mengalami motornya, khususnya motor injeksi, apabila mengalami hal yang serupa seperti ini, digas seperti kehabisan bensin atau seperti telat, alangkah baiknya teman-teman segera periksakan
ke bengkel terdekat, karena jika sudah ngedrop parah ini motornya benar-benar nggak akan bisa digas dan nggak mau jalan dan tenaganya akan semakin lemot. Karena full pump, jika tekanan di full pump ini berkurang 10 PSI saja, ini motornya tarikannya pasti sudah agak lemot dan seperti berat seperti itu. Itu juga bisa disebabkan karena full pump, juga bisa disebabkan dari injektornya yang sudah kotor atau sensor TPS-nya yang sudah error. Itu bisa. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman mengalami hal yang seperti ini, motornya seperti digas telat, alangkah baiknya periksakan di bengkel terdekat dan jangan coba-coba bongkar sendiri apabila belum berpengalaman, dan jika sampai salah itu akan lebih fatal akibatnya dan teman-teman bisa mengeluarkan dana yang lebih besar. Oke, jadi langsung saja dan saya bongkar full pumpnya dan bagaimana cara memasangnya. Oke teman-teman, ini saya sudah lepas pompa bensinnya atau full pumpnya, dan untuk menggantinya apabila teman-teman memiliki dana yang cukup, ini kalau satu set seperti ini harga baru yang ori kalau untuk Honda Beat sekitar 400.000. Ini belinya satu set seperti ini kalau yang ori. Dan masih ada alternatif lain, yaitu kita mengganti dinamonya saja atau rotaknya di dalam sini. Itu jauh lebih murah, harganya sekitar 100 sampai 150.000. Itu banyak mereknya sekarang. Dan apabila teman-teman memiliki dana yang lebih, bisa beli satu set seperti ini yang ori, tapi harganya sekitar 400.000 rupiah yang ori untuk Honda Beat. Dan alangkah baiknya jika teman-teman akan mengganti rotaknya, kita ganti sekalian saringan bensinnya, karena pasti jika saringan ini sudah lama pasti akan kotor sekali, dan jika dibersihkan ini tidak akan bisa bersih sempurna, dan jika ini masih kotor ini akan menyumbat di bagian injektornya. Oke, jadi untuk melepasnya di sini ada dua pengaitnya, sebelah sini dan sebelah sini. Ini caranya kita tekan ke samping dan ini sama ke samping, lalu kita putar ke kanan seperti ini, lalu kita angkat, sudah terlepas. Dan di bawahnya ini ada o-ringnya. Perhatikan, ini o-ringnya sudah kotor sekali dan pastinya saringannya ini juga sudah kotor dan lebih baik diganti. Oke, pertama-tama kita lepas kabelnya satu persatu. Untuk di bagian paling pinggir ini adalah min dari rotaknya atau arus negatif rotaknya atau pompa bensinnya atau dinamonya. Dan yang di sebelah kanan ini warna merah, ini adalah arus positif dinamo atau rotaknya. Dan masih ada dua kabel, ini adalah kabel untuk ukuran bensin atau speedometer bensinnya. Ini kabelnya sama, ini yang bagian tengah ini hitam dan di bagian pinggir merah. Jadi teman-teman saat pemasangan jangan sampai salah dalam memasang kabelnya ini, karena bisa konslet. Dan apabila saat pemasangan ini terbalik kabelnya, akan membuat
dinamonya ini akan terbakar dan tidak bisa terpakai. Oke, lanjut. Setelah kita lepas kabelnya, selanjutnya ini saya menggunakan kawat pair yang sudah saya lancipkan. Teman-teman bisa memakai obeng min yang lancip seperti ini, yang tipis. Caranya kita tekan dari dalam seperti ini dikit, sambil kita angkat, dan di bagian yang lain sama, kita tekan seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Dan di bagian yang lainnya, karena ini ada 4 tempat pengaitnya, pelan-pelan, karena jika terlalu kita tekan di sini ini akan patah. Ini, dan masih satu lagi. Oke, lalu kita tarik. Oke, ini sudah terlepas dan kita tinggal menarik full pumpnya, rotaknya kita tarik. Oke, seperti ini bagian dalam dari full pumpnya, dan ini rotaknya atau dinamo full pumpnya. Ini di ujungnya ada sealnya atau o-ringnya. Oke, langsung saja kita bersihkan dulu rumah rotaknya. Oke Mas Bro, ini rotaknya, dan ini cara memasangnya. Ini di bagian ini ada sudah ada petunjuknya. Di bagian ini ada plus, dan yang sebelah kiri ini ada min. Dan untuk yang plus, kita pasangkan kabel yang berwarna merah, soket yang berwarna merah menghadap seperti ini. Seperti ini. Dan untuk yang negatif, ini adalah kabel yang hitam, sama menghadapnya. Bentar. Dan pastikan ini benar-benar sudah kencang seperti ini. Dan selanjutnya kita ambil rumahnya atau tempat rumah full pumpnya atau rotaknya, lalu jangan sampai terbalik, yang ada kabelnya ini masuk ke dalam sana, ke bawah, dan jangan lupa kita pasangkan o-ringnya terlebih dahulu. Oke, o-ring sudah terpasang. Selanjutnya kita masukkan kabelnya satu persatu. Ini yang merah keluar dari sebelah kiri, dan ini yang hitam dari sebelah kanan. Oke, seperti ini. Bila ini sudah masuk, selanjutnya kita pasang kabelnya. Dan jangan sampai salah dalam pemasangan kabelnya. Ini yang kabel hitam ini ada di bagian pinggir sebelah kanan, kita pasang. Dan untuk yang positifnya ini di depannya seperti ini. Pastikan kabelnya, soketnya terpasang dengan benar. Oke,
Selanjutnya kita pasang penutupnya, dan pemasangannya perhatikan ini lubang di sini lurus dengan rotaknya, lubang ujung rotaknya lurus, lalu kita tekan seperti ini dan pastikan ini sudah mengancing dengan benar. Dan selanjutnya kita pasang kabel penunjuk bensinnya, apung-apung bensinnya. Ini yang hitam di depan kabel merah rotak, dan yang terakhir yang merah ini berada di ujung, di pinggir. Oke, selanjutnya kita pasang saringan bensinnya, dan jangan lupa kita pasang o-ringnya di ujung rotaknya seperti ini. Lalu kita pasang saringannya kembali, dan jangan sampai salah menghadap saringannya ini, menghadapnya. Caranya seperti ini, kita tekan lalu kita putar seperti ini. Jadi posisi saringannya ini lurus dengan untuk pelampung bensinnya, tempat pelampung bensinnya seperti ini posisinya. Oke, dan pastikan ini pengancingnya sudah sesuai dengan tempatnya. Oke, selanjutnya kita pasang ke dalam tangki lalu kita tes. Oke teman-teman, ini full pumpnya sudah saya pasang, dan selanjutnya kita tes. Oke teman-teman, ini sudah menyala dan langsung bisa langsam, dan kita coba gas. Oke, ini sudah normal kembali, dan itu tadi penyebabnya adalah full pumpnya. Dan untuk masalah seperti telat bensin ini enggak semua penyebabnya adalah full pumpnya. Jadi teman-teman harus mengecek secara keseluruhan dan tidak bisa memakai cara tebak atau menebak saja dalam mengatasi permasalahan di motor injeksi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan di like, di subscribe, dan di komen jika ada pertanyaan. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.